Sayyidina Muhammad adada ma khalaqallah wa ba'du. Jamaah salat duhur di perusahaan Bogosari yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, secara personal saya bersyukur, berterima kasih bisa untuk bersilaturahim di masjid rumah Allah ini. Untuk lebih simpelnya, tema kita siang hari ini insya Allah nanti tidak akan lebih dari yang biasanya waktunya, yaitu ada 5 hal untuk datangnya rezeki itu. Yang pertama, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, tentu dengan komunikasi, dengan komitmen pekerjaan kita. Ada yang rezeki itu yang jumlahnya sudah ditentukan oleh Allah, termasuk panjenengan tiap bulan. Kalau gaji presiden, wakil presiden itu juga sudah ditentukan tiap bulan. Setelah ada bergening, ada usaha ikhtiar. Lalu dari pejabat tingkat RT pun ada gajinya per bulan. Subhanallah. Ya, kalau di Surabaya mungkin agak tinggi. Nah, itu yang bentuk datangnya rezeki yang pertama. Kalau di pegawai negeri itu sampai pensiun itu ditentukan sesuai dengan golongannya masing-masing. Jenengan juga begitu. Mungkin ada pesangon yang sudah ditentukan. Lalu yang kedua, rezeki itu tidak akan datang dengan tiba-tiba, perlu usaha maksimal dengan ngogrok-ngogrok langitnya Allah sama ngebor buminya Allah lewat usaha. Dengan apa? Dengan berdoa. Surat Al-Baqarah 186. Saya yakin panjenengan apal, saking apalnya sampai lali kadang-kadang. Ini sering dibaca ketika bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu Al-Baqarah. Kalau hambaku bertanya tentang aku, sebenarnya aku itu dekat. Kalau hambaku minta, akan aku kabulkan permintaannya. Jadi Bapak, Ibu, tidak ada doa yang tertolak. Hanya ada yang segera diberikan, ada yang ditunda, bahkan ditunda nanti diberikan di akhirat. Dan ada yang tidak diberi, diganti dengan yang lain. Jadi tidak ada doa yang ditolak. Makanya dengan banyak-banyak berdoa. Apalagi di channel SLJJ, sambungan langsung jarak jauh tapi cepat nyambung, seperti malam terakhir, waktunya orang tidur. Kata Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la takun naiman wadaik yunadi wa anta naim. Wahai anakku, itu Luqman memberi nasihat pada anaknya, wahai anakku, kamu jangan tidur ketika saat ayam berkokok. Waktu itu kamu dalam keadaan tidur, jangan. Itu datangnya malaikat-malaikat turun, Pak, sepertiga malam. Itu kita nggak tahu, tapi ayam berkokok itu tahu menyambut kedatangan malaikat. Dan itu kalau minta nomor jam-jam begitu itu biasanya tepat, Pak.
Tentunya nomor-nomor yang halal. Bukan nomor. Tuh, saya menggunakan waktu ini agak simpel saja, Pak. Lalu itu dengan cara berdoa. Yang ketiga, dengan cara memenuhi janjinya Allah. Monggo, Bapak. Dan ini pasti, bukan impossible. Kalau Allah menjanjikan itu pasti dipenuhi. Kalau kita manusia menjanjikan sering apa, Pak? Bleset. Bukan berarti saya jenengan itu nggak bisa meleset. Itulah manusia. Kalau Allah nggak pernah, janjinya pasti tepat. Bapak cek di surat Saba, surat Saba ayat 39 dan di surat Rum ayatnya sama 39. Saya bacakan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Apa saja yang kamu infakkan, ini Allah yang mengatakan. Statement, pernyataan Allah, the great opsionya alam. Apa yang kamu infakkan berupa kebaikan, berarti berinfak tidak harus dengan uang, bisa ilmu, bisa pikiran, tenaga, ya, bisa dengan finansial, materi. Itu pasti Allah akan mengganti. Fahuwa yukhlifu. Dan kalau Allah mengganti, itu bisa berlebih. Itu harus yakin. Wa huwa khairur razikin. Dan Allah itu sebaik-baik rezeki. Surat Saba 39. Lalu Ar-Rum juga ayatnya sama 39. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mudhifun. Di ujung-ujung ayat, Pak. Apa yang kamu berikan berupa zakat? Nah, kalau tadi kan infak, Pak. Infak itu bisa lebih nilainya dari zakat atau kurang dari zakat. Kalau zakat itu ada ukurannya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, maka di situ Allah akan melipat gandakan dari zakatmu itu, diganti yang lebih banyak oleh Allah. Janji. 3, rezeki lewat jenengan sedekah. Jenengan kalau ingin dapat ganti yang lebih banyak, itu umpannya kalau bisa agak gede sedikit. Kalau mau mancing, jangan umpannya yang kecil-kecil aja. Sekali waktu ditingkatkan supaya dapat ikan gede. Sekali waktu kalau ada pengemis, mohon maaf ini pengemis yang betul-betul pengemis. Sekarang karena ada pengemis yang profesional, yang profesi. Ada pemulung itu ceritanya bisa punya rumah mewah. Ada pengemis yang rumahnya besar. Jangan itu. Ini maksudnya pengemis yang memang betul-betul memang dia layak diberi. Coba sekali waktu panjenengan kasih yang biasa 1000 jaluk susu. 1000 saya jaluk susu. Enggak kebangetan, Pak. Sampeyan susu ya disusui ya. Katanya pengemis ndak apa-apa. Pak, Bu, matur nuwun, tak susui cuma ndongone tak dongan sampean slamete ya gak akeh-akeh mek 500. Nah, coba kalau itu kemudian sampean kasih sekali waktu dari uang ATM yang masih hangat, kasih 100. Saya yakin pengemis ini mungkin masih mikir, gak keliru tak Pak Lek sampean. Tapi malaikat heran, loh 100. Allah juga akan kaget. Nah, disitulah kemudian Allah akan memberikan yang lebih tinggi lagi. Kalau umpannya 1000, jaluk sosok pisan, dengan umpan yang 100, Pak, pasti nanti akan lebih tinggi lagi. Dan memang kita harus berani, Pak. Berani untuk apa? Bondo nekat. Lah aku duit 100 kok anakku kan bojoku. Jangan, kalau sudah nekat sama Allah, itu insya Allah juga lebih nekat, ngasih kembalinya lebih nekat lagi. Gimana, Pak? Sudah waktunya makan ya? Belum ya? Oh, terus. Saya teruskan. Jadi pertama bahwa rezeki yang sudah ditentukan itu pasti gaji, Pak, biasanya. Terus yang kedua harus diogrok-ogrok dari langit dan turun dibor dengan apa? Menjerit berdoa. Dan kata Nabi,
Kalau kamu minta Allah, semakin banyak kamu minta, setiap saat minta, Allah tambah senang. Tapi kalau kamu minta sama manusia, sekali dua kali mungkin masih belum bosan. Tapi kalau sudah berkali-kali kau dipentung temen, kata Rasulullah. Maka Pak, jangan malas minta sama Allah. Lalu yang ketiga tadi, memenuhi janji Allah. Kalau kita bersedekah, berzakat, pasti apa Pak? Diganti, bahkan dilipat gandakan oleh Allah. Terus saya percepat sedikit Pak. Lalu yang keempat, nah, rezeki yang datangnya tidak diduga-duga sebelumnya. Caranya bagaimana? Surat Tolak ayat 23. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran itu Pak, indahnya jenengan kalau sudah pernah mendengar, itu kalau ada yang baca, itu pasti nyambung. Wa may yattaqillaha, barang siapa karyawan karyawati, pimpinan sampai anak buah di perusahaan Bukosari ini, kalau bertakwa, syaratnya takwa Pak. Takwa itu, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga sebelumnya. Moro-moro dapat rezeki. Sering kan begitu Pak? Tingkatkan takwa kita pada Allah. Terakhir, kayaknya masih jam 12. Saya terakhir tapi nggak apa-apa ya. Enggak, kan ini rutin soalnya. Ya, dan saya kan termasuk ini Ustadz susupan untuk Selasa kelima. Alhamdulillah saya sudah 2 kali ini Pak. Waktu Ramadan juga tak dongano sampean yang hadir ini maupun yang tidak hadir panjang umur. Tidak mati-mati. Ya betul Pak. Matinya husnul khotimah. Mati dalam keadaan kita sedang ibadah sama Allah. Kerja itu juga ibadah loh Pak. Bahkan itu kalau kita pulang nanti gugur dosa-dosa kita setelah capek. Ya, jangan dianggap mati itu ibadah mesti harus sholat, bukan. Dalam keadaan kerja jenengan karena ingin mengharap ridho Allah dapat rezeki, ketika mati itu sama dengan husnul khotimah. Saya percepat yang terakhir Pak, yang kelima. Ya kan, yang kelima kan? Memelihara toyol. Tak banterno sampai cik paham. Apa itu toyol? Tekun, ulet, yakin, ya, usaha lancar. Toyol, tekun, ulet, yakin, usaha dijamin lancar. Jadi memang harus usaha Pak. Harus usaha. Dapatnya kita serahkan sama Allah. Jenengan sudah usaha maksimal. Dan ini sudah mulai offline ya. Ya Pak ya, sudah artinya sudah. Saya sendiri tetap bawa masker Pak. Ojo dianggap aku sombong, ustadz gak nggo masker nggowo. Cuma gak saya pakai Pak, ngapunten. Soalnya nek ustadz ngomong tuh rasanya hawanya muter-muter. Sampean gak ngrungokno to kan begitu. Saya mohon izin ini saya bawa. Ya, saya juga taat aturan kok. Ya, gitu. Selama aturannya memang masuk akal. Tapi kalau aturannya kebijakannya itu nggak bener, boleh nggak kita protes? Boleh, tak banter nih saya masih kerungu. Boleh kalau ada kebijakan yang bener, kita boleh protes. Maksudnya apa? Boleh untuk tidak setuju. Jangan dibelokkan, digoreng-goreng. Wah ini berarti benci. Jangan. Itu pikirannya ngeres Pak itu Pak. Ya kan Pak ya? Saya kira begitu Pak, ngapunten saya kira. Jenengan juga ada waktu untuk istirahat lebih leluasa lagi. Saya mendoakan jenengan usahanya tambah lancar. Ya. Dan nanti setelah ini beberapa hari rezekinya tambah. Ya. Di rekening Bapak ada berapa triliun? Masya Allah. Ya. Pak ada yang punya rezeki Pak. Di rekening itu 1 triliun, tapi nggak bisa makan Pak. Kena diabetes. Tapi yang bagus sudah punya 1 triliun sehat. Sing remek wis gak duwe apa-apa, loro. Walaupun tetap sakit, kalau dia masih iman sama Allah, itulah yang terbaik. Ya, Pak ya. Kalau sakit kita sabar, kalau tidak sakit sehat kita syukur. Saya kira begitu Pak. Saya tutup dengan doa boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin muslimat. Ya Allah, di saat kami nanti meninggalkan masjid ini menuju istirahat, setelah itu nanti menuju ke tempat tugas, berikan ya Allah kemudahan dalam urusan rezeki kami, rezeki yang mudah, yang luas, yang banyak, yang barokah, panjang umur, sehat jasmani rohani, meninggal yang husnul khotimah, sukses duniawi dan sukses ukhrawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.